Kelompok yang ketiga, pendidikan itu jamaah rekayasa. Kita perlu merekayasa, merancang. Antum kalau ada istilah rekayasa genetika, Anda dulu berpikir apa sih artinya rekayasa genetika? Ternyata ada buah yang berbiji bisa dibikin tanpa biji. Bisa dibikin ya. Oh ya Allah ya, Masya Allah. Itu manusia bisa tuh. Lalu kenapa dengan pendidikan anak-anak kita tidak melakukan itu? Ada perencanaan, ada pembuatan konstruksi, kemudian ada sistem yang dibikin, bagaimana ekonomis dan efisien. Pendidikan itu. Karena banyak yang selalu berkata, Ustaz, kenapa sekolah itu mahal Ustaz? Yang bagus-bagus itu mahal, bisa gratis. Di mana? Bikin sendiri. Ya bikin sendiri Ustaz, kata dia. Iya jemaah. Allahu Akbar jemaah. Orang kalau bicara mahal jemaah, kita lupa. Ada sebagian orang selalu mengingatkan anak-anak ngomong mahal banget ini barang ini, katanya. Ustaz, daripada bikin sendiri Ustaz, susah Ustaz. Benar juga. Kalau kita harus bikin sendiri berat jemaah. Tapi mendidik anak kita harus bikin sendiri. Apa yang perlu kita rekayasa? Kita perlu menciptakan suasana yang indah di dalam rumah. Suasana yang mendukung. Ada kedamaian dan ketentraman di sana jamaah. Dasarnya adalah bermuamalah dengan anak-anak kita dengan kasih sayang. Tempat itu bisa menciptakan suasana romantis jamaah. Antum lihat ada tempat-tempat kalau suami istri di tempat itu kok menyenangkan tempat ini bang ya. Jadi kata-katanya itu yang keluar cinta, sayang. Ketika ada di tempat itu, pindah dari tempat itu, berubah lagi kata-katanya. Maka orang tua perlu membuat seperti itu. Bagaimana rumah itu baunya harum, suasananya indah, yang masuk nggak kepingin keluar rumah. Siapa yang bisa menciptakan itu? Ya ayah bunda. Ayah bunda bisa menciptakan hal itu. Rumah itu bisa mengkondisikan perasaan kita jemaah. Anak-anak yang tumbuh besar di dalam rumah yang bersih ya. Masya Allah, rapi rumahnya tersebut. Kemudian tidak ada keributan di sana. Maka anak-anak akan tumbuh menjadi positif. Kita selalu berpikir anak yang nakal itu, anak yang gak benar itu karena broken home. Karena rumahnya rusak. Jadinya keluar dari rumah itu anak yang rusak. Tapi kalau kita rumahnya baik, Masya Allah. Tuh anak ketemu sama sahib-sahibnya, suka berbagi di sekolah, dia bawa makanan, dia kasih ke teman-temannya. Dari mana dia dapat ini nih? Rumahnya. Maka tolong bapak ibu ini duduk bersama untuk merekayasa rumah tersebut menjadi tempat pendidikan yang indah. Sebagian orang tua itu bayar mahal jamaah untuk nyekolahkan anaknya, nggak tahu apa nama sekolahnya ini? Azira, Nazira, Taib Nazira. Berapa bayarnya Nazira? Ana mau tanya, uang mukanya berapa? Apa uang pangkal biasanya kalau daftar berapa bayar? Berapa? 12 juta. Oh murah 12 juta jangan. Ana dengar di Malang, di Batu sana 60 juta. Ya Allah. Wallahi sahih coba. Kalau 60 juta itu ditaruh di rumah, kita bikin suasana rumah ini jadi indah. Ada ruang bermain, ada ini, itu, Masya Allah. Anak masuk situ nggak pengen keluar rumah. Bisa? Bisa dibikin. Tiap bulan kita bayar. Bisa nggak kita bayar di rumah? Bisa kalau mau bayar.
Tapi yang jadi masalah nggak punya fulus Ustaz, gimana mau bayar? Tapi tetap harus ada usaha orang tua untuk merekayasa rumahnya ini menjadi taman pendidikan yang indah buat mereka. Kenapa anak-anak TK itu Masya Allah, kalau pagi kepingin cepat ke sekolah, dia kepingin sekolah lagi. Karena dia mendapatkan suasana yang indah di sana. Gurunya nggak pernah marah ya. Anaknya naik-naik tembok, kalau di rumah, turun. Kalau di kelas enggak, nak, ayo nak sini main nak, yang baik. Masya Allah, ini anak demen sama yang kayak gini. Sama rumah nggak betah dia cuma. Maka tolong orang tua peduli sama anaknya. Jadi jangan sampai anak itu lebih cinta sama gurunya daripada sama orang tuanya. Dia mengatakan, ya Allah, bu guru itu baik banget bunda. Kalau bisa anak mau ganti bunda sama dia. Kepingin ganti ibunya yang itu, kata dia. Karena ibu-ibu nggak bisa merekayasa. Itu bu guru Masya Allah. Di rumahnya berantem sama suaminya, masuk kelas tersenyum. Ahlan, anak padahal di rumah habis berantem sama suaminya. Itu namanya rekayasa dia. Dia menciptakan sesuatu, mau tidak mau harus seperti ini gitu loh. Karena anak didik anak-anak, nggak boleh yang di luar anak bawa ke sini. Rusak anak-anak nantinya, kata dia. Kemudian yang keberapa jemaah? Yang keempat, pendidikan itu adalah perhatian dan cinta. Bismillah. Alhamdulillah. Perhatian terhadap kesehatan anak-anak kita. Memilihkan makanan yang sehat, yang sesuai. Kadangkala orang tua itu rajin bawa anaknya ke dokter. Rajin. Itu termasuk kepedulian orang tua. Tapi jangan hanya urusan fisiknya yang rajin. Peduli pula dengan urusan jiwa dan hatinya. Karena anak kita ini tercipta dari dua unsur. Yang satu tanah, yang mau tidak mau ya kita harus perhatian. Kadang-kala terluka, kita obatin anak kita. Kadang-kala kukunya panjang, kotor, kita potongin. Itu termasuk kepedulian dengan fisik. Tapi ada hati dan jiwa. Karena Adam tercipta dari tanah. Dan tanah itu tidak bisa bergerak. Hanya berupa wujud Adam. Sampai ditiupkan ruh di sana baru bergerak. Tolong kita peduli dengan fisik anak kita. Rambut dia. Ada anak yang Masya Allah jemaah, kalau disisir ibunya nangis. Kenapa? Ibu-ibu nih, ada anak disisir, ibunya ini dengan emosi menyisir rambut anaknya jemaah. Kalau pembantu nggak berani, pembantu pelan-pelan nyisirnya, tapi ibu nggak, tarik sampai aduh. Ini gara-gara nggak pernah disisir rambutnya nih. Ya Allah, udah adu-adu dimarahin lagi sama ibunya. Maka tolong perhatian sama rambut anaknya. Ada orang tua yang Masya Allah. Ada orang tua yang ternak kutu di rambut anaknya. Rambut dia nggak ada kutunya. Karena dia selalu ke salon. Tapi rambut anaknya banyak kutunya. Nanti yang disalahkan siapa? Oh teman-teman kamu nih. Astagfirullah. Kok bisa temennya yang disalahkan? Apa salah temennya? Orang tua jamaah. Tolong berikan perhatian kepada fisik anak kita, kepada rambut dia. Kalau anak-anak perempuan biasanya rambutnya Masya Allah ya, kepada kulit dia, perhatian. Tapi juga perlu berbicara tentang kesehatan jiwa dia. Orang tua harus perhatian. Ada anak-anak yang diam. Ada apa ini? Ada yang pulang menangis. Memang yang terluka bukan tangannya, mungkin hatinya terluka. Coba diperiksa sama orang tua. Bicara kesehatan luar dan dalam. Nabi SAW itu peduli banget sama cucunya.
Hasan dan Husain. Beliau itu sering berdoa untuk keduanya ini sambil membaca u'idzukuma bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wahama wa min kulli ainin lama. Aku meminta perlindungan kepada Allah buat kalian berdua. Nih, orang tua minta perlindungan kepada Allah buat anak-anaknya dengan kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna. Dilindungi dari apa? Dilindungi dari setan. Nih yang pertama. Yang kedua, wahama. Hama ini serangga-serangga apa yang berbahaya. Di rumah kita kadang-kala ada kalajengking, ada kelabang, ada kaki seribu, ada macam-macam jamaah. Tolong orang tua perhatian sama anaknya. Wa min kulli ainin lamah, dan dari mata yang hasad yang membahayakan anak. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Dulu bapakku Nabi Ibrahim itu biasa membacakan doa ini buat Nabi Ishak dan Nabi Ismail. Ada kepedulian. Ayah tuh kalau pagi hari pegang kepala anaknya, gendong anaknya sebelum berangkat sekolah, baca doa itu bi kalimatillahi tamat min kulli syaitanin wahama wa min kulli ainin lama. Bacain. Bukan cuma anaknya berangkat sekolah, ayah berangkat, berangkat ya, hati-hati di jalan. Subhanallah, mana perhatian? Ya, tapi memang kadangkala yang berangkat duluan anak apa bapaknya? Ibu-ibu, anaknya apa bapaknya? Anaknya, alhamdulillah anaknya. Berarti bapak bisa mengantarkan anaknya. Bapak bisa mendoakan anaknya. Sebagai bentuk kepedulian dan cinta jemaah. Anak itu subhanallah. Ketika ayahnya ngomong, nah ayo baca doa keluar rumah. Ayahnya dengarkan, mudah-mudahan selamat nak ya. Bismillah berangkat. Tapi kadangkala ada bapak-bapak yang lagi sarapan, anaknya berangkat nggak peduli. Tolong diperhatikan anaknya. Kalau bicara cinta, subhanallah jemaah. Ini cinta Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Gimana sih cintanya sama putrinya Aisyah radhiyallahu taala anha? Diriwayatkan oleh Al-Hakim dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah ini menjadi saksi hidup bagaimana melihat cinta suaminya kepada putrinya. Dan ini penting buat orang tua, buat bapak yang dia duda kemudian menikah. Kadangkala ketika menikah bawa anak dia kurang peduli sama anaknya. Istrinya pun mungkin gak terlalu peduli sama anaknya karena bukan anak dia. Maka bapak harus peduli sama anak. Lihat kondisi anaknya, ngobrol sama anaknya. Kadangkala ada istilah dulu apa? Ibu tiri. Ibu kota lebih kejam daripada ibu tiri kata dia. Ada unsur ibu tiri ini biasanya jahat. Itu dalam pandangan sebagian manusia. Padahal enggak sebenarnya. Masalahnya bapaknya enggak peduli sama anaknya. Bukan ibu tirinya yang jahat. Kalau bapaknya peduli, berani tuh ibu tiri jahat. Enggak berani. Tapi karena si bapak enggak peduli sama anaknya, yang penting kasih duit, dia lebih percaya sama istrinya daripada sama anaknya. Maka nih tema kita, dengarkan omongan anaknya. Tolong didengarkan. Harus ada waktu khusus perhatian sama mereka. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Ma ra'aitu ahadan kana ashbaha kalaman wa hadithan min Fatimah bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Aku nggak pernah melihat seseorang yang kalau ngomong bicara itu lebih mirip dengan Nabi SAW daripada Fatimah. Fatimah itu mirip sekali sama Nabi SAW. Kalau berbicara, kalau ngomong, masya Allah, halus banget. Itu Fatimah radhiyallahu taala anha. Wa kanat idza dakhalat alaihi rahaba biha. Kalau Fatimah datang, Nabi SAW subhanallah menyambut Fatimah. Beliau berdiri jemaah, berdiri Nabi SAW menyambut putrinya. Fa akhadha biyadiha, diambil tangannya, diciumin ini Fatimah. Fatimah udah punya suami.
Fatimah udah punya anak, tapi tetap peduli orang tua sama anak. Kalau itu sudah punya anak dan punya suami, gimana masa kecilnya dulu? Nabi ini perhatian dan cinta, bukan hanya perhatian. Dicium itu Fatimah, kemudian didudukkan di tempat duduknya. Di tempat duduk Nabi SAW. Ini perhatian plus cinta. Makanya Al-Aqra bin Habis ketika datang ke kota Madinah, dia tanya, "Atuqabbiluna sibyanakum?" Apakah kalian mencium anak-anak kecil kalian? Kata Naam, kata dia. Kata Nabi SAW. Apa kata Aqra? Oh, kita nggak mencium anak-anak kita, kata dia. Ini orang tua jaga apa? Jaim. Jaga image supaya tetap ditakutin sama anak-anaknya. Kata Rasul SAW, Ar-Rahimuna yarhamuhur Rahman. Orang yang mengasihi itu akan dikasihin sama Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam riwayat lain Nabi SAW mengatakan, Awa amlik in naza Allah min qalbikar rahmah. Apa yang bisa aku lakukan kalau Allah sudah mencabut kasih sayang dari dirimu? Maka tolong orang tua, tebarkan cinta. Bikin anak itu merasa bapaknya ini cinta. Dari mana? Orang ibunya juga cinta sama anaknya. Jangan pernah ngulangin ibarat-ibarat ibu ini nggak suka sama kamu nak. Jangan. Bapak ini benci sama kamu ini nak. Ya Allah. Ketika anak itu merekam bapaknya nggak suka sama dia, ibunya benci sama dia, tuh anak akan tumbuh besar benci sama orang tua. Anak itu berbuat salah wajar, dia anak-anak. Anak kadangkala kalau lenggur anak-anak, ya anak-anak naik kemana-mana gitu ya orang tua, turun. Anak punya bibi ngatakan, Syafiq, kamu lebih parah dari itu dulu, kata dia. Oh siap, berarti kita harus tahu diri. Kita juga nakal dulu jamaah. Tapi kita nggak pernah mendapatkan kata-kata benci dari bapak ibu kita. Maka jangan sampai kita ini yang mungkin berpendidikan tinggi tapi nggak pernah belajar bagaimana mendidik anak. Akhirnya kita tebarkan kebencian dalam rumah kita, tebarkan cinta dan kasih sayang. Itu penting buat mereka. Kemudian yang keberapa? Kelima, keenam, 5, 6 terserah lah. Soalnya yang nggak mencatat cuma gini-gini aja. Anda lihat bapak-bapak lebih menghafal daripada ibu-ibu. Ibu-ibu Masya Allah nyatat. Kalau bapak-bapak nggak Ustaz, cukup dilihat Insya Allah sudah bisa dipraktekkan Ustaz. Masya Allah. Itu mungkin kelebihan para bapak-bapak. Karena bapak-bapak nanti nyontek sama istri, nanti lah kan istri yang nulis Ustaz. Nah, kalau bicara pendidikan, tarbiyah itu adalah adab dan etika yang kita ajarkan kepada mereka. Bukan hanya transfer ilmu. Enggak. Makanya kalau kita lihat para ulama tafsir ketika mentafsirkan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, selamatkan diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Apa kata para ulama di antara riwayat dari Ali bin Abi Thalib, allimuhum wa'addibu. Ajari mereka dan kasih adab mereka. Jadi ada ilmu yang ditransfer, ada etika yang diajarkan. Kalau bicara ilmu kita katakan ini haram, ini nggak boleh, macam-macam lah. Ilmu tentang Allah Subhanahu Wa Taala, tentang kebesaran Allah. Tapi ada adab dan etika yang ditanamkan kepada mereka. Ya seperti adab menyambut tamu, kita ajarkan kepada anak kita. Adab makan, nih orang tua ketika makan sama anaknya, makan dengan benar. Usahakan ya. Ana berapa kali sampaikan di beberapa kajian, usahakan orang tua ini punya waktu makan bersama anaknya 1 nampan. Bukan 1 meja makan. 1 apa? Nampan ini apa bahasa Lampung? Ya nampan. Nampan ya piring besar lah itu jamaah. 1 nampan. Makan sama anaknya. Di sini ada adab dan etika yang bisa antum ajarkan.
Bukan kalau orang kaya kan biasanya meja makannya itu Masya Allah lebar sekali. Antara bapak sama anaknya jarak 2 meter. Gimana mau ngajarin adab? Usahakan tidak ada jarak antara antum sama anak antum. Makan satu nampan yang kepala beradu sama anaknya. Gimana indahnya jemaah. Antum mengajarkan adab nih. Kepala beradu. Nah, kalau makan dengan tangan kanan. Nah, ya Allah. Rasul sallallahu alaihi wasallam makan satu nampan. Bukan sama putranya. Sama putra istrinya. Sama anak-anaknya Ummu Salamah. Ummu Salamah subhanallah. Nah, sama anak-anaknya Ummu Salamah. Makan bareng satu nampan. Anak kecil kadang kala ngambil ini ngambil itu. Nabi SAW mengatakan kul mimma yalik. Makan yang dekat dengan engkau nak. Baca bismillah dulu. Pakai tangan kanan. Makan yang dekat dengan engkau. Indah sekali jemaah. Bicara adab. Ketika ada tamu, ajak anaknya menjumpain tamu. Karena banyak orang tua, Allahu a'lam lah di Lampung ini. Tapi Anda melihat ada perubahan adab dan etika. Kalau dulu orang tua kita, kalau ada tamu itu kita dipanggil. Jadi ada tamu datang, panggil Syafiq, sini. Usahakan yang memberikan makanan itu bukan pembantu. Siapa? Anak-anak kita. Biar dia yang bawa makanan. Kita mungkin punya pembantu di rumah. Dia bisa menyuguhkan makanan tersebut. Tapi kita mau didik anak-anak kita. Maka suruh anak yang bawa makanan. Subhanallah. Anak pernah menyuguhkan makanan. Ya namanya masih anak-anak. Kita kan teh, cangkir itu kita taruh aja kan. Ternyata ada adab yang anak nggak dapat di buku. Dapatnya di mana? Diajarin sama orang tua. Jadi kalau nganu cangkir itu pegangannya itu harus di kanannya orang yang mau minum. Jadi bukan asal naruh gini, enggak ternyata. Diputar dulu kayak gini, diajarin ya seperti ini, Masya Allah jamaah. Di mana kita dapat? Nih orang tua yang ngajarin sama anaknya. Kalau anaknya nggak pernah diajak untuk menyambut tamu, kapan dia mau belajar adab dan etika? Duduknya seperti apa? Dikenalin ini fulan, ini fulan, ini fulan. Diajarin, nah itu sandal tamu itu tolong dirapikan seperti ini. Diajarin adab jamaah. Di sini orang tua telah melaksanakan tugasnya. Karena dia benar-benar melaksanakan perintah Allah Azza wa Jalla. Kemudian ajak anaknya silaturahim. Orang tuanya berangkat ke tempat fulan, ajak anaknya berangkat. Nih beli makanan, beli kue, bawa ke tempat pamannya apa. Sampai sana bagikan sama sepupu-sepupumu. Mulai diajarin nih anak silaturahim. Karena banyak orang tua yang banyak sohibnya. Dia ke rumah teman-temannya sering, tapi ke rumah kerabat jarang. Dirubah nih. Ke rumah sepupu apa, ajarin bawa makanan, kemudian bagi ke teman-temannya, cari pamannya, cari bibinya, salaman sama mereka, suruh ajarin, tanya gimana kabarnya paman. Kadang-kala anak kecil itu kan setelah salaman pergi. Ajarin, nah engkau salaman lalu tanya, paman gimana kabarnya paman? Sehat. Nih kadang-kala orang tuh nggak pernah ngajarin jemaah. Itu pamannya heran, Masya Allah. Kok baru ada anak kecil tanya gimana kabarnya? Biasanya salamannya pun nggak ngelihat ke pamannya, tangan ditaruh di kepala, taruh pipi, dia langsung kabur. Diajarin adab dan etika. Adab salaman, subhanallah. Ana diajarin adab bersalaman itu, dikasih tahu kalau salaman Syafiq, pegang tangannya, lihat wajahnya. Kemudian cium tangan pamannya. Itu paman ana ngajarin ana seperti itu. Supaya lihat. Dan ini termasuk adab etika yang harus kita ajarkan. Kalau bersalaman itu jangan bersalaman ke sini, matanya ke sini. Salaman. Ini banyak terjadi ya. Ajarin adab anaknya. Ya, orang tuanya harus mempraktekkan dahulu. Ketika bersalaman, lihat ke wajahnya. Ahlan wa sahlan. Gimana kabarnya? Jalan pun ternyata ada adabnya. Kita anak kecil kadang-kala jalan pakai sandal, nyeret sandalnya. Sampai tipis belakang sandalnya itu ya. Antum lihat kalau anak antum seperti itu, oh adab jalannya nggak bener nih. Seharusnya sandal itu nggak tipis belakangnya. Kalaupun tipis, semuanya tipis sama. Ini kalau bicara adab.
Maka ajarin adab, nak kalau jalan itu jangan diseret, diangkat. Oh iya ayah. Ini butuh kedekatan orang tua sama anaknya. Ziarah orang sakit, ini adab juga. Bawa anaknya ziarah ke tempat orang sakit. Nah yuk, selain kita menumbuhkan keimanan di diri dia, bersyukur dengan kesehatan yang dia dapatkan, ajak ziarah. Ada orang meninggal dunia, bawa. Subhanallah, 2 malam yang lalu, 2 malam yang lalu, anak pulang sholat isya, anak-anak Yusuf ini ngelihat ada ibu-ibu pada pakai kerudung keluar dari rumahnya. Apa kata si kecil, ngatakan, Baba, Yusuf mau nyelawat, kata dia. Anak ngomong, siapa yang meninggal? Anak ngomong, pokoknya dia lihat ada ibu-ibu berangkat ke rumahnya orang, pikirnya ada orang meninggal dunia, dia ingin nyelawat. Karena biasa dibawa sama ibunya nyelawat. Bawa, ajarin anak itu. Jangan dititipin pembantu di rumah. Dibawa, kasih tahu, Nina meninggal dunia. Itu lihat tuh, fulan meninggal. Ya Allah, ini termasuk pendidikan adab dan etika kepada anak kita. Ziarah orang sakit, takziah orang meninggal dunia. Kemudian ajari bagaimana mendengarkan orang ketika berbicara. Dan kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man dalla ala khairin falahu ajru fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan kebaikan dapat pahala seperti yang dia kerjakan itu nanti jamaah. Gimana kalau kita mengajarkan 1000 adab kepada anak kita, berapa besar pahala bapak-bapak? Ibu-ibu meninggal dunia, anaknya terus mengamalkan adab-adab itu, bapak ibunya dapat jamaah.